Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan sebuah khutbah. Di tengah-tengah beliau berkhutbah, menyela pembicaraan beliau seorang Arab Badui. Karena pada saat itu Rasulullah sedang menerangkan tentang dahsyatnya kejadian hari kiamat. Maka Arab Badui tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Kapan ya Rasul datangnya hari kiamat?" Berkali-kali orang itu melemparkan pertanyaan yang sama kepada Rasul. Akhirnya Rasulullah menjawab pertanyaan beliau, "Memang apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat?" Orang itu menjawab, "Tidak ada yang aku persiapkan selain kecintaanku kepada." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Apabila kita mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang senantiasa berorientasi ke sehari-hariannya kepada akhirat, kita akan dikumpulkan oleh beliau-beliau semua. PR bagi kita saat ini juga untuk keluarga kita. Bagaimana caranya agar kita bisa berkumpul dengan Rasulullah? Karena memang perkumpulan dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah perkumpulan yang paling selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi, para rasul pun sebelum beliau akan berkumpul bersama beliau. Tidak ada perkumpulan yang akan selamat selain orang-orang yang berkumpul bersama Nabi di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang berbaris berkumpul bersama para Nabi, bersama Rasulullah SAW dan juga para orang-orang soleh yang lainnya. Yang pertama harus kita lakukan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya mengutus seorang nabi, mengutus Rasulullah SAW sebagai rahmat untuk alam semesta. Rahmat yang dimaksud adalah keluarnya pemahaman kebodohan orang-orang pada masa itu kepada hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ketuhanan. Hilangnya kebodohan tentang penyembahan kepada Tuhan. Rasulullah hadir mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, mengajarkan keesaan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat-rahmat yang lainnya berupa suri tauladan beliau, akhlak-akhlak mulia beliau, juga keseharian beliau yang penuh dengan kebaikan yang menjadi rahmat bagi umatnya, khususnya pada waktu itu bagi para orang-orang di sekitarnya. Orang-orang pada saat itu meniru apa yang telah beliau sampaikan, meniru apa yang beliau kerjakan, dan kita yakini dengan sesungguh-sungguhnya bahwa segala kebaikan yang ada di dunia saat ini itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Dan kita yakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah rahmat bagi kita semua. Dengan mensyukuri kehadiran Rasulullah, dengan mensyukuri pengutusannya Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi rahmat bagi kita, menjadi kasih sayang untuk seluruh alam, akan menyelamatkan manusia yang beriman kepadanya kelak di hari kiamat nanti. Kemudian yang harus ditempuh untuk dekat dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti adalah salah satunya dengan memperbanyak salawat kepadanya. Sebagaimana beliau pernah menyampaikan, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada. Di bulan Sya'ban ini merupakan momentum ibadah, salah satu ibadah yang dianjurkan oleh para ulama adalah memperbanyak salawat. Karena di bulan Sya'ban ini diturunkan ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan seterusnya sampai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shollu, bersolawatlah kepadanya. Maka dari itu di bulan Sya'ban ini bermunasabah dengan momentum tadi, dengan asbabun nuzul ayat ini tadi, kita perbanyak sholawat kita perbanyak kebaikan kita
Kita perbanyak mengingat-ingat jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita, merupakan bentuk syukur kita kepada Allah dan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Salawat akan mengantarkan kita lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Juga kita harus mengajarkan kepada keluarga kita betapa agung, betapa mulianya budi pekerti Rasulullah, dan betapa mulianya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Agar anak-anak kita tidak mengidolakan yang lain, mengidolakan yang salah, yang telah kita saksikan di tengah-tengah kehidupan saat ini. Banyak sekali orang-orang yang mengidolakan orang yang tidak berhak diidolakan, hanya mengikuti tren, hanya mengikuti musim zaman, berdalih mengikuti kemajuan zaman, mengikuti tren dan lain sebagainya, sehingga melupakan siapa manusia yang satu-satunya yang harus diidolakan selain kedua orang tuanya, yakni Rasulullah SAW. Juga kita ajak keluarga kita pada bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak sholawat. Apabila kita bersalawat kepada Nabi, Allah kembalikan salawat kita, Allah balas salawat kita dengan limpahan rahmatnya. Kita salawat sekali, Allah limpahkan rahmat kepada kita 10. Kita salawat 10 kali, Allah limpahkan rahmatnya sebanyak 100, dan seterusnya hingga bilangan yang tak terhingga. Dan balasan-balasan dari Allah itulah nanti yang akan menghantarkan kedekatan kita kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga yang berkaitan pada bulan Sya'ban adalah datangnya perintah ibadah Ramadan, ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa Ramadan turun perintahnya kepada Rasulullah pada tahun kedua Hijriah, pada tahun kedua setelah beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah di bulan Sya'ban. Di bulan ini Allah memperintahkan agar Rasulullah mempersiapkan, menyampaikan kepada para sahabatnya dan juga umatnya, akan datang satu bulan yang bulan itu adalah bulan yang wajib dikerjakan ibadah di dalamnya, ini berpuasa. Dan di bulan itu bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat dan kenikmatan bagi orang-orang yang bersyukur, bulan yang menjadi pendidikan, menjadi sarana pendidikan bagi umat Rasulullah SAW agar menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Tujuan dari berpuasa adalah membentuk pribadi yang takwa. Mari sama-sama kita persiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal hanya beberapa hari ini. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ilmu tentang berpuasa. Kalau tahun lalu kita sudah tahu, kita ingatkan lagi tahun ini. Tahun ini apabila tahun lalu kita berpuasa hanya menjaga diri kita dari yang membatalkan puasa, besok Ramadan kita jaga diri kita dari apa saja yang dapat merusak pahala puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang berpuasa tidak ada apa-apanya selain hanya menahan lapar dan haus. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang-orang tersebut. Puasa ini adalah ibadah yang kita persembahkan langsung kepada Allah. As-sawmu li wa ana ajziyu bi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu untukku. Walaupun kita tahu semua ibadah yang Allah perintahkan juga untuk Allah, tapi khusus untuk ibadah puasa, Allah terima itu secara langsung ibadah puasa kita. Maka patutlah ketika kita mempersembahkan suatu ibadah kepada Allah dengan persembahan yang baik, bukan persembahan yang asal-asalan, persembahan yang baik dengan ibadah, dengan ilmu yang benar, dengan niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan ridho Allah dari apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, sehatkan kita sampai diri kita bulan Ramadan, ibadah Ramadan kita nanti lebih baik dari Ramadan sebelumnya, sehingga kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan menjadi orang yang bertakwa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin cinta, semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Juga kita sampaikan hal-hal ini kepada anak keluarga kita di rumah. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga beserta tetangga-tetangga kita, bahkan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dapat selamat dan meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya kita dapat berkumpul di dalam surga bersama Rasulullah SAW.